Ini semua saya omong karena dia mengatakan terus anaknya sopo, anak SBY, anaknya Cak Nun sopo. Loh enggak. Keraton Mandar, Keraton Ternate, keraton banyak sekali di Sunda juga. Mereka sudah memberi contoh demokrasi di mana raja berikutnya tidak harus anak raja yang sekarang. Makanya ada dewan kerajaan, ada dewan keraton yang memilih siapa saja berdasarkan aspirasi rakyatnya. Nah kita sekarang karena demokrasi katanya mau liberal, ya setiap orang kirim ke KPU, kilo calon presidenku, kilo calon gubernurku, kan begitu. Database saya jelas, kode saya sekian, tercatat semua, nggak bisa double, kan gitu. Bisa kok. Mungkin kita masih salah memilih gubernur, mungkin kita masih salah memilih presiden, tapi minimum sudah benar caranya memilih, kan gitu. Mungkin belum masuk surga, tapi lah sembahyang temenan, gitu loh. Mungkin belum setia benar, tapi kan sudah berusaha untuk setia. Asu ya. Salahnya dia enggak ya pinternya enggak. Jadi Ustadz Nur Somad punya wacana yang jelas mengenai demokrasi yang seperti itu. Terus yang soal Jawa tadi, saya orang Jawa dan karena saya Jawa Islam Jombang, maka saya kurang mengenal Jawa. Itulah yang bahkan saya sangat dekat sama dia karena dia dalang. Saya sangat butuh dalang dalam hidup saya. Saya kenal Pak Denuri karena dia mengajari saya nonton wayang. Nah, ini sengaja menurunkan kalau ini. Tak kasih tahu, jangan bilang-bilang ya. Ini jangan bilang-bilang. Kalau ada pers, ini mohon maaf, ini tertutup. Ini enggak, ini guyonan. Cak Nun itu sering bilang, jangan-jangan Nabi Muhammad itu orang Jawa. Jangan-jangan, kenapa kalau orang Arab kok rambutnya ikal? Mana ada orang Arab waktu itu ikal? Ini Cak Nun, tapi jangan bilang-bilang. Kenapa kalau dia berjalan kok selalu tunduk ibarat orang turun dari lereng gunung? Nggak ada orang Arab kayak gitu. Mbok mati juga kan kata orang Madura itu, kalau orang Arab kan gini kan. Banyak hal, tapi ini guyonan spiritual. Kenapa kok nggak boleh digambar? Kenapa kok diputus dari babnya, garisnya dan lain sebagainya, seolah-olah digelapkan. Dan yang terakhir, kalau orang Arab, mana ada orang Arab itu bertapa? Nggak tahu kalau Anies. Ini guyonan, tapi ini antara kita. Itu aja. Iki Jokon tak kandani ya sih, tapi gak usah kok gaya bahannya aja. Dia jauh-jauh imigrasi dari Yaman ke Padi. Itu tujuannya adalah untuk tirakat di kuburan. Jadi dia 6,5 tahun tiap malam tidur di kuburan. Ini Mas Anies ini, Piro. Orang 6,5 tahun toh. 6,5 tahun dan saya dipesen sama teman saya, Nun, engko nek Anies wis dadi wali kondo aku ya. Lo wis kebiyen wali gendeng ya. Jadi saya ingin Tejo ini benar-benar memuncakkan fungsi pedalangannya kalau saya merindukan betul. Dan jangan kompromi kepada dunia populer 30%, tapi 70%-nya tetap adiluhung dan tetap penemuan-penemuan yang spiritual. Saya sangat merindukan karena Jawa ini sudah puncak, sudah mencapai puncaknya, sudah tinggal selapis lagi Islam, gitu ya. Sudah Anda ngomong apa? Mau ngomong bahasa, mau ngomong Ontowajono, mau ngomong Karawitan, mau ngomong tembang, lagu Jawa itu sudah memuncak. Kalau sekarang orang Jawa bikin lagu Jawa tidak akan bisa menandingi yang sudah di puncak. Sinom, Gandang Gulo, Kinanti, apa meneh? Pangkur Megatro, tidak bisa diatasi lagi, sudah sampai puncak. Nah orang Jawa sekarang tidak menyadari bagaimana hidup di puncak kebudayaan. Karena mereka tidak menyadari puncaknya itu, maka mereka sekarang tidak mengerti dirinya, sehingga mereka turun merosot jauh sekali. Dan yang bisa menaikkan kembali adalah dalang-dalang macam dia ini. Artinya suatu hari KC isinya wayangan, adiluhung,
70% adilum, 30% guyonan, nggak ada salah. Tapi benar-benar menunjukkan ini loh, orang Jawa bisa menemukan ini. Orang Barat mau membalik kita, seolah-olah Timur berasal dari Barat, padahal jelas Timur baru Barat, Barat berasal dari Timur, kan begitu. Ini anak konco-konco Barat rasa kondo-kondo. Tapi itu jelas, itu Jawa. Saya bukan, yang saya maksud Jawa bukan Jawa sekarang. Terus Anda Betawi, saya Jawa, enggak. Campur gak karu-karuan. Jawa yang saya maksud sama dengan Sunda. Ini si Dadang kan marah ini kalau saya ngomong begini, mana Dadang. Semua itu Sunda, iya enggak. Kamu menyebut itu Sunda, saya menyebut itu Jawa, yang dimaksud sama gitu loh. Dan tenang aja, kita kompak kita Dadang. Kita sama-sama anti Tuhan. Insya Allah ya. Insya Allah kalau Tuhan ada dia. Dia masih bingung, masih ada kata kalau gitu. Kalau saya kan sudah pasti. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Saya mohon dengan sangat sekarang kita dengarkan Ustadz Nur Somad. Ada beberapa hal yang harus kita legitimasi, tapi saya ulangi. Saya mungkin namain satu. Yang saya heran itu sebagai orang Jawa, maksudnya Jawa, bukan Jawa ini, Jawa Nusantara maksud saya. Kenapa kalau yang disebut menghina Tuhan itu, kok kalau menginjak-injak Al-Quran atau menjelek-jelekan nama Allah gitu, itu kesalahannya di mana? Padahal menurut saya dari pedalangan, menghina Tuhan itu sangat gampang. Begitu besok kita khawatir mau makan apa, pada saat itu kalian sudah menghina Tuhan. Itu aja. Jadi kamu nggak tanya, jawabannya sudah bagus banget ya. Dan ini kesadaran salik yang sangat tinggi. Cuman orangnya belum menyadari aja. Jadi kelakuannya masih kelakuan. Jadi memang begitu. Jadi sekarang kita kan ngertinya yang bisa dilihat dengan mata. Kamu mati terhadap virus, kamu mati terhadap bakteri dan kuman, kamu mati terhadap jidokmu sendiri. Kalau budamanmu adalah apa yang bisa dilihat dengan mata. Wong matamu gak iso ndelok matamu dhewe. Ya toh? Iso ta matamu ndelok matamu dhewe sing ndelok cermine. Gitu loh. Jadi sekarang ini kan yang disebut menginjak Quran, menghina itu kan yang diinjak bukan Quran kok. Mushaf kok. Quran itu rohaniyah, dia kata-kata ditulis dengan tinta dan kertas, yang diinjak kertas dan tintanya. Meskipun secara budaya sebaiknya tidak dilakukan, tapi itu urusan budaya. Kalau mau menghina Tuhan, tiap hari kita menghina Tuhan. Tiap hari Tuhan nggak kita libatkan dalam banyak hal dalam hidup kita, kan Tuhan nggak kita libatkan. Emang ada di DPR itu melibatkan peran Tuhan gitu ya? Enggak ada. Tuhan tuh tiap hari kita hina. Maka saya, buku sebentar lagi terbit ini di Kompas buku saya yang lama, dan Tuhan pun berpuasa. Jadi nek Gusti Allah gak poso modiar ini. Selamat Gusti Allah poso, sabar gitu, sampai kita yang gak sabar. Udah kayak gini kok gak ditempeleng-tempeleng gitu loh. Nek Gusti Allah ya aku tak tunyo ada. Tak pelototi ususnya, gagal kabeh. Untung Allah maha sabur, maha sabar, maha berpuasa, dan dia sangat sabar menunda hukumannya. Itu pun dia siap dengan ampunannya. Jafat mengatakan ada dosa, disiapkan ampunan. Wahai hambaku, datanglah kepadaku, bawa dosamu setinggi gunung apapun, masih lebih tinggi dan besar ampunanku kepadamu. Loh kurang bi, ayo nggak dosa sing akeh. Seneng ini. Kan saya sudah pernah cerita mengenai 2 orang yang dipanggil Allah itu ya. Ya udah ya. Loh kan ini kan penghuni neraka, tiba-tiba Tuhan tuh kok pagi-pagi bilang sama Bril panggilan anak 2 itu. Yang mana? Oh yang itu, oke. Terus dipanggil 2, lagi kena lagi gue diundang Gusti Allah. Terus menghadap nyun sewu wonten dawuh. Terus Allah tanya, kamu ngapain masuk neraka? Wah saya itu sepanjang hidup tuh enggak pernah 1 kali pun taat sama Allah.
Satu kali pun tidak pernah. Oh kalau memang kalau gitu pantas kamu. Kata Tuhan gitu, ya wis bener nek ora mlebu neraka. Ya sekono. Yang satunya kenapa? Selama hidup itu saya belum pernah berbuat baik satu kali pun. Semua jelek. Oh wis pantas ngono. Wis ngono mulai. Lah apa aku mau nyeluk kon aja pantas kan mlebu neraka. Begitu Isra pulang, begitu disuruh pulang, ini dua orang berperilaku berbeda. Yang satu lari kencang sekali, yang satu gini-gini. Sampai Tuhan penasaran, sini. Kamu kenapa kok lari? Loh kan saya sudah bilang ya Allah, selama hidup saya di dunia, belum pernah satu kali pun saya taat sama Allah. Lah tadi diperintah pulang, lari saya. Lumayan satu kali, tapi kan saya taat sama Allah. Kata, oh jadi kamu tadi lari karena taat sama saya? Ya kalau gitu masuk surga. Kamu ngapain kok kelenyat-kelenyit noleh-noleh? Loh saya itu kan husnudzon sama Allah. Saya disuruh pulang itu maksudnya kemana? Ke surga apa ke neraka? Terus saya berpikir, masa Tuhan nyuruh saya ke neraka? Pasti ke surga. Tapi saya ragu-ragu juga, maka saya tolak-tolak. Oh jadi kamu berbaik sangka sama aku? Iya udah masuk surga. Nah, jadi saran saya, lakukan dua hal. Jangan pernah berbuat baik dan jangan pernah taat sama Allah satu kali pun di dunia, supaya nanti dipanggil Allah ketika kamu di neraka. Kalau dipanggil, kalau tidak ya mangapa kan ya. Allah itu lucu-lucu gitu loh. Seperti yang orang Badui tawaf itu kan dahsyat itu. Dahsyat. Endingnya kan bilang itu sama Yahudi, kamu dia nggak usah menghisap-hisap aku, karena aku juga tidak akan menghisap dia. Kan itu kan melanggar syar'i, ndak karu-karuan itu kalau diturutin. Ngerti ceritanya tuh? Ini kok goblok temen kan? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu fil Ka'bah fara'a Arabiyan yatufu biha wa yaqulu ya Karim. Wah, ini tak terus nangis. Tapi nak ngarepe wong Yaman gengsi nangis. Malu. Jadi ada orang Badui tawaf. Dia bilang ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ngubeng Ka'bah. Dilala Rasulullah Muhammad SAW itu pas tawaf juga di belakangnya. Dia juga memang menyebut ya Karim karena lagi populer itu kemuliaan Allah. Maka Rasulullah juga ya Karim, ya Karim. Si Badui noleh, kamu kok nuri-nuriin saya? Loh saya memang mau bilang ya Karim kok. Tapi kok nyama-nyamain sama saya? Loh enggak, saya memang mau ya Karim. Akhirnya ya Baduinya terus lagi. Gitu lagi, ya Karim, Muhammad ya Karim, ya Karim. Iki nyata ya apa kan? Wahai laki-laki, kata si Badui, kalau tidak karena wajahmu yang bercahaya, kalau tidak karena perilakumu yang teduh, maka penghinaanmu kepada aku dengan menirukanku bilang ya Karim akan aku laporkan kepada orang yang paling aku cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing diancam Muhammad. Nek arek Jawa Timur lo arek iki gitu. Tapi karena Nabi Muhammad bukan orang Jawa Timur ya kan. Ya Jawa tapi bukan Jawa Timur ya. Terus Nabi Muhammad nggak tahan, dia nggak bisa acting lagi. Tebak kode, tebak luar gitu. Jancuk. Rasulullah tidak tahan, saking senengnya melihat Badui mencintai dia. Dia terus kehilangan acting. Loh, kamu belum tahu Muhammad? Loh, saya ini datang dari gunung ke Mekah cari Muhammad karena saya beriman kepada dia. Dan saya sangat cinta dan kagum sama kelakuan dan kelembutannya. Tapi saya cari kemana-mana, saya belum ketemu. Akhirnya sudahlah, saya bertahap di sini aja sambil mengingat-ingat dia dan menyebut ya Karim, ya Karim. Terus Rasulullah mengatakan, aku ini Nabi. Wah, akhirnya terus drama remaja toh, terus gini-gini.
Nek wong Arab ngene kan ngene. Lho nek ngene lah. Ya sadar kan masing-masing sadar kepada kapasitasnya masing-masing. Tiba-tiba Jibril datang. Loh ini drama apa? Tiba-tiba Jibril datang. Wahai Muhammad, Allah mengirimkan salam kepadamu ya Muhammad. Oh, waalaikumsalam, tolong sampaikan salamku kembali kepada Allah. Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu, emangnya kalau dia bilang ya Karim, terus nanti aku kepada Badui itu bilang sama dia, Allah menitipkan kalimat, emangnya kalau Badui itu bilang ya Karim, terus Allah tidak menghisap dosa-dosanya apa bagaimana? Loh, Masya Allah itu repot-repot ngomong gitu. Itu kan satu drama kemesraan yang luar biasa. Tiba-tiba Baduinya jawabnya gawat juga. Loh, untuk mudurokno ya. Kalau Allah berani hisab ya, tak hisab ganti sama dia. Badui menjawab gitu. Kalau Allah menghisap saya hisap juga. Loh, bagaimana maksudmu, kata Jibril? Muhammad tanya itu kan pada Badui, bagaimana maksudnya dia menghisap Allah? Kalau Allah menghisap dosaku, aku hisap ampunannya kepada Kalau Allah menghisap kelalaian hidupku, aku hisap kedermawanannya untuk memaafkanku. Nah, ini medrone kok. Gitu ya. Terus Muhammad kaget atas jawaban itu. Wah, ini filosofis juga ini kan. Terus akhirnya Jibril bilang, Muhammad kasih tahu itu si Badui, dia nggak usah menghisap Allah, karena Allah juga tidak akan menghisap dia. Oh. Jadi makanya sampai ke Gusti Allah ngene. Wani-wani ngitung-ngitung susah dulu. Itu arah Pekalongan ya. Arah Pekalongan dagang kain ndak laku-laku. Anaknya ndak bisa sekolah, sudah waktunya daftar. Ndak laku-laku. Akhirnya pagi-pagi dia bangun sholat subuh langsung ke toko terus berdoa, ya Allah, kalau hari ini tidak ada yang laku, saya minum main judi. Pokoknya wallah, ana minum, ana main judi. Wah, pembeli berdatangan laku, Mas. Terus tetangganya pesannya malu, bagaimana antum bisa laku ini? Bagaimana antum bisa laku? Kalau berdoa sama Allah, ditanteng dia. Jangan ya Allah, nggak gitu. Ente kalau nggak ngaku aneh judi aja. Arab Pekalongan nih. Nek Arab padi sih menang. Kalau mau kawin, bikin isu dulu. Dia kerahkan santrinya untuk mengisukan ke seluruh kota bahwa Ustadz Anies mau kawin lagi. Istrinya dengar marah. Wah, terus Anies, buktikan aja. Buktikan sama siapa saya kawin. Wah, diulur-ulur sampai seminggu lebih, diselidiki ternyata tidak ada fakta bahwa dia mau kawin. Terus Anies bilang, sudahlah pokoknya jangan percaya isu. Ya mulai hari ini ya. Iya. Mantep lah istrinya tidak akan percaya isu. Nah begitu istrinya mantep tidak percaya isu, kawin dia. Kaya Arab iki lagane padha karo Medina. Aduh lah kok guyon tok iki rek. Allah, tapi Anda bahagia ya. Sama ini bukan supaya Anda kurang ajar sama Allah, tapi supaya Anda dekat sama Allah, supaya Anda menyatu hati, nyawiji ajur-ajur dengan Allah. Ya jangan ranyak-ranyak banget. Orang Madura aja bilang, ya Allah sampai sore mau maghrib gak dapat ikan saya. Kan gitu. Ya Allah katanya Rahman Rahim sampean. Kalau saya dapat ikan sampai maghrib gak dapat satu ikan, bagaimana ya Allah? Mana Rahman Rahimmu mana ya Allah? Karena aku tiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim, mana buktinya ya Allah? Nah Allah kan
malu kepada hambanya kalau dia tidak memberi rahmat, maka langsung ikan pecodot. 5 dikasih langsung ke Tuhan. Terus dia bilang, ya Allah kok 5 benar? Ya memang saya, istri saya, anak saya 3, 5, tapi ya masuk 5 ya 10 lah. Ya Allah juga maha kasih, dikasih lagi 10. Ya 10, tapi ya kalau 15 ya lebih bagus. Akhirnya udah Allah bombong, kasih ikan sampai penuh perahunya. Wah, dia seret ke pantai dengan berat begitu, sampai di pantai dia membalikkan badan, ada asap membubung. Dan dia tahu itu di desa dia. Wah, kebakaran. Wah, lari dia, ikannya ditinggal. Sampai tengah jalan, ketemu temannya, Pak, rumah sampean yang kebakar itu. Dia bukan lari ke rumahnya, malah gini sama Allah. Ya Allah, maksudnya bagaimana? Soal ikan kan masalah di laut, kenapa dibawa ke darat? Oke teman-teman sekalian, sekarang kita khusyuk dengan Ustaz Nur Somad.